Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta diklat penilaian angka kredit jabatan fungsional guru bagi tenaga pendidik di Kabupaten Berau yang saya hormati dan saya banggakan. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bahwa jam ke-6, jam ke-7 Bapak Ibu diberikan tugas mandiri. Tugas mandiri kali ini adalah menyimak video tutorial terkait dengan penilaian dan bukti fisik penilaian angka kredit dari unsur pendidikan dan penunjang yang insya Allah akan saya sampaikan kurang lebih selama 30 menit ke depan. Namun nanti di akhir materi ini ada tugas yang harus Bapak Ibu diskusikan, Bapak Ibu kerjakan, insya Allah tidak sulit. Kemudian besok insya Allah pada pertemuan besok pagi mulai jam 8 kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan dengan itu akan lebih memahamkan kepada Bapak Ibu terkait dengan penilaian dan bukti fisik untuk angka kredit dari jabatan dari unsur pendidikan dan penunjang tugas guru. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk share poin ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, penilaian angka kredit dan bukti fisik unsur utama pendidikan dan unsur penunjang tugas guru. Unsur utama dan unsur penunjang tugas guru ini tercantum di dalam lampiran pertama Permenak PAN dan RB Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2009, di mana untuk angka kredit jabatan fungsional guru itu terdiri atas unsur utama dan unsur penunjang tugas guru. Unsur utama itu terdiri dari unsur pendidikan, kemudian pembelajaran atau pembimbingan, dan tugas tertentu. Kalau guru kelas, guru mapel itu pembelajaran. Kalau guru mapel, guru BK itu bimbingan. Kemudian unsur utama yang ketiga adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disingkat dengan PKB. Nah, untuk unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu itu nanti bukti fisiknya adalah hasil penilaian kinerja guru. Lalu yang keempat adalah unsur penunjang tugas guru. Jadi ada 4 unsur. Kegiatannya nanti masing-masing unsur ini terdiri atas beberapa subunsur. Nah, untuk unsur pendidikan itu terdiri atas 2 subunsur, yaitu subunsur yang pertama adalah pendidikan sekolah dan mendapatkan ijazah atau gelar. Ini nanti terdiri atas 3 kegiatan, yaitu memperoleh gelar S1 atau D4, S2, dan S3. Kemudian yang kedua, atau subunsur yang kedua, adalah diklat prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau sertifikat. Jadi hanya ada 1 kegiatan. Untuk unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu itu terdiri atas 3 subunsur, yaitu melaksanakan proses pembelajaran itu untuk guru mapel dan guru kelas.
untuk guru BK itu melaksanakan proses pembimbingan, jadi ada satu kegiatan saja. Dan yang C atau yang ketiga, subunsur yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Ini terdiri atas 13 jenis kegiatan. Untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, subunsur pertama adalah melaksanakan pengembangan diri. Di dalamnya adalah termasuk termasuk kegiatan subunsur ini adalah mengikuti kegiatan diklat dan kegiatan kolektif guru untuk peningkatan kompetensi. Ini terdiri atas 10 jenis kegiatan. Subunsur yang kedua yaitu melaksanakan publikasi ilmiah. Istilah lama itu karya tulis ilmiah atau KTI. Jadi istilah karya tulis ilmiah itu yang sekarang dinamakan publikasi ilmiah. Itu terdiri atas 23 kegiatan. Dan subunsur yang ketiga dari PKB adalah melaksanakan karya inovatif. Ini terdiri atas 12 jenis kegiatan. Untuk unsur penunjang tugas guru itu terdiri atas 3 subunsur, yaitu perolehan gelar atau ijazah di luar atau tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Itu juga ada 3, yaitu memperoleh gelar doktor atau S2, magister, S3 ya, magister S2 atau sarjana S1, tapi tidak sesuai dengan bidang yang diampu. Ini menjadi unsur penunjang. Kemudian yang subunsur kedua melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Itu ada 9 jenis kegiatan dan perolehan penghargaan atau tanda jasa. Itu terdiri atas 4 kegiatan. Sehingga penilaian angka kredit jabatan fungsional guru itu terdiri atas 4 unsur, 11 subunsur, dan 80 jenis kegiatan. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Nah, sekarang kita akan bicara tentang angka kredit, unsur pendidikan, dan pendukung tugas guru. Jadi untuk, maaf ini bukan unsur ya, subunsur ya. Nah, unsur pendidikan ya. Yang pertama adalah mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar atau ijazah atau akta. Ini satuan hasil, bukti fisik dan kriterianya. Kalau ini sesuai dengan bidang yang diampu, maka untuk memperoleh gelar doktor S3 itu nilainya 200. Magister atau S2 itu 150. Untuk sarjana S1 atau D4 itu 100. Tentu ini dikurangi dengan nilai pendidikan yang telah diakui angka kreditnya di dalam penetapan angka kredit atau PAK sebelumnya. Nah, bukti fisiknya adalah ijazah yang dilegalisir oleh dekan fakultas atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik atau koordinator kopertis. Lagi ini Bapak Ibu yang harus melegalisir, jangan sampai salah ya. Kalau fakultas negeri ya dekan fakultas atau ketua ya, sekolah tinggi, kalau dia ada ijazahnya dari sekolah tinggi, kalau dari politeknik ya berarti direktur politeknik. Kalau dari perguruan tinggi swasta berarti oleh koordinator kopertis.
Dan jangan lupa harus disertakan surat izin belajar. Kalau jarak perguruan tingginya dengan tingkat tinggal Bapak Ibu itu tidak lebih dari 60 km. Kalau lebih dari 60 km itu harus tugas belajar. Kalau tugas belajar berarti Bapak Ibu tidak mengajar, otomatis ditambahi bukti fisik, surat pemberhentian sementara, dan surat pengangkatan kembali sebagai guru Bapak Ibu. Dan yang kedua, mengikuti pelatihan prajabatan bagi guru calon pegawai atau program induksi. Ini bukti fisiknya, surat tanda tamat, mengikuti pendidikan yang disahkan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Jadi fotokopi saja Bapak Ibu, atau apa? Atau sertifikat, kalau bentuknya sertifikat yang disahkan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Nilai angka kreditnya 3. Kemudian unsur penunjang itu yang pertama, memperoleh gelar atau ijazah tetapi tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. Misalnya Bapak Ibu S1-nya PGSD, mendapat gelar S2 misalnya, tapi manajemen pendidikan itu berarti tidak sesuai. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia, matematika itu masih sesuai ya Bapak Ibu. Jadi kalau memperoleh gelar doktor atau S3 yang tidak sesuai itu nilainya, ini bukan unsur utama tapi unsur penunjang, nilainya 15. Kalau magister S2 10, kalau sarjana atau S1 atau D4 itu nilainya 5. Bukti fisiknya sama, yaitu ijazah atau fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh dekan fakultas atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik atau koordinator Kopertis. Dan juga harus disertai dengan surat izin belajar kalau jaraknya kurang dari 60 km, kalau lebih dari 60 km berarti harus disertai dengan tugas belajar dan surat pemberhentian sementara serta surat pengangkatan kembali sebagai pegawai negeri sipil sebagai guru. Penunjang yang kedua adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Yang pertama adalah membimbing siswa dalam praktek kerja nyata atau praktek industri atau kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang sejenis dengan itu. Itu nilai angka kreditnya 0,17. Bukti fisiknya surat tugas dari kepala sekolah atau madrasah dan laporan hasil pembimbingan kepada siswa atau hasil membimbing siswa. Kriterianya sesuai dengan spesialisasi keahlian atau kependidikannya. Yang kedua, kriterianya adalah siswa yang dibimbing adalah siswa dari sekolah atau madrasah tempat guru bertugas. Jadi kalau Bapak Ibu membimbing siswa tapi dari sekolah lain, maka itu tidak diakui sebagai unsur penunjang tugas guru. Unsur penunjang yang kedua adalah sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar untuk tingkat sekolah maupun tingkat nasional itu nilainya sama, yaitu 0,08. Bukti fisiknya adalah cukup SK dari kepala sekolah atau kepala madrasah kalau Bapak Ibu guru madrasah.
Yang ketiga, sebagai anggota organisasi profesi seperti PGRI, termasuk juga IGI misalnya, atau juga MGMP, KKG. Kalau sebagai pengurus aktif nilainya 1 per tahun, kalau sebagai anggota aktif nilainya 0,75 itu per tahun. Bukti fisiknya SK atau fotokopi kartu anggota dan surat pernyataan dari ketua bahwa yang bersangkutan aktif sebagai pengurus kalau dia pengurus atau aktif sebagai anggota kalau dia seorang anggota. Kriteria atau kriterianya, anggotanya adalah memiliki profesi atau keahlian yang sama, bersifat nasional atau regional, dan diakui oleh pemerintah atau Kemdikbud. Kalau tidak diakui ya berarti tidak diakui nilai tidak diberi nilai angka kredit. Yang keempat, menjadi anggota kepramukaan. Kalau sebagai pengurus aktif nilai angka kreditnya 1, kalau sebagai anggota aktif 0,75. Bukti fisiknya SK atau surat keputusan, termasuk di dalamnya adalah fotokopi kartu anggota. Bapak Ibu ya. Yang kelima, menjadi tim penilai angka kredit. Nilainya itu 0,04. Bukti fisiknya adalah sertifikat tim penilai, artinya lulus sebagai atau lulus diklat mengikuti diklat tim penilai angka kredit yang ditandatangani oleh Mendikbud, fotokopi surat keputusan tim penilai, surat keterangan pejabat yang berwenang, ini singkatan-singkatan PJWB atau PJBW, pejabat yang berwenang di sekretaris tim penilai yang menerangkan jumlah dupak yang dinilai selama kurun waktu tertentu. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun sebagai tim penilai. Jadi 0,04 itu setiap dupak yang dinilai nilainya itu. Jadi kalau misalnya menilai 2 ya 2 kali 0,04. Kemudian kegiatan yang keenam, menjadi tutor atau pelatih atau instruktur. Ini nilainya ini Bapak Ibu ya 0,04 ya. Ini ke bawah harusnya. Itu setiap 2 jam pelajaran nilainya 0,04. Jadi kalau 10 jam pelajaran ya 10 dibagi 2 itu 5 kali 0,04 begitu. Kemudian surat tugas, fotokopi jadwal kegiatan, dan laporan pelaksanaan kegiatan. Kriterianya sesuai dengan bidang keahliannya, jadi kalau tidak sesuai ya tidak diakui Bapak Ibu. Kemudian kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah atau yayasan atau organisasi atau lembaga donor yang diakui pemerintah. Kemudian yang ketiga, itu dari subunsur perolehan penghargaan atau tanda jasa. Kegiatannya yang pertama memperoleh tanda jasa Satya Lencana Karya Satya. Kalau 30 tahun nilainya 3, 20 tahun nilainya 2, 10 tahun nilainya 1. Bukti fisiknya adalah fotokopi sertifikat atau piagam tentu yang disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua, memperoleh penghargaan atau tanda jasa selain tanda jasa Satya Lencana Karya Satya. Kriterianya yang pertama, penghargaan atas prestasi
dalam pengabdiannya secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama kepada nusa, bangsa, dan negara di bidang pendidikan atau kemanusiaan atau di bidang kebudayaan. Nah, untuk guru yang mendapat penghargaan sebagai guru prestasi tingkat nasional diberikan angka kredit tambahan untuk KJ itu kinerja atau prestasi atau nilai prestasi kerja. Itu Bapak Ibu. Ini angka kreditnya 1 setiap penghargaan. Nah, kriteria untuk penilaian ijazah ini harus Bapak Ibu ketahui supaya nanti ijazah Bapak Ibu itu bisa dinilai. Kalau sampai tidak dinilai itu tentu tahu kenapa. Harus tahu ya. Yang pertama, perguruan tinggi tempat Bapak Ibu kuliah itu terakreditasi oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian dan program studinya itu terakreditasi minimal B. Ya, Bapak Ibu ya. Ini boleh A, kalau C atau apalagi tidak terakreditasi ya tidak diakui. Yang kedua, bukan pendidikan kelas jauh. Kecuali program kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi tertentu dalam rangka penuntasan guru minimal berkualifikasi S1 atau D4. Tuh, jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kuliah S2, S3 jarak jauh lebih dari 60 km, itu maka tidak diakui ijazahnya. Kalau gelarnya ya diakui saja, tapi ijazahnya tidak dinilai angka kreditnya. Nih, pendidikan jarak jauh yang diakui hanya universitas terbuka atau UT. SK atau surat izin belajar perlu dicermati. Izin belajarnya tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Nih, tadi jika perguruan tinggi diketahui di lokasi yang sangat jauh, lintas provinsi, lintas kabupaten, lintas kota, lebih dari 60 km, maka guru tersebut harus melampirkan pertama surat tugas belajar atau SK tugas belajar, surat pembebas tugasan atau pemberhentian sementara, dan SK pengaktifan atau pengangkatan kembali. Kalau tidak ada salah satu dari ini ya tidak diakui. Ini contoh akreditasi prodi UNY ya Bapak Ibu bisa dilihat di alamat ini ya. Saya kira, nah ini contoh surat izin belajar kalau nanti yang membuat surat izin. Contoh surat tugas belajar. Ini contoh SK pembebasan sementara jabatan fungsional guru karena mengikuti melaksanakan tugas belajar. Ini SK pengangkatan kembali jabatan fungsional guru karena telah selesai melaksanakan tugas belajar. Contoh ijazah S1, contoh ijazah S2, contoh surat penggunaan gelar. Nah, aturannya ada penggunaan gelar itu, tapi biasanya tidak pakai surat ini pun gelar sudah digunakan, sudah kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, ini ada surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini sudah lama, tahun 2002 dan belum dicabut, berarti ini masih berlaku. Bahwa masyarakat dimohon agar waspada dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran pendidikan tinggi yang bercirikan sebagai berikut. 1, menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing. Nih seperti halnya ini Bapak Ibu. Nah, ini ada cukup banyak, tidak usah saya baca, silakan nanti Bapak Ibu kalau pengen tahu ya difoto saja, kemudian silakan dipelajari.
Kemudian yang kedua, ada perguruan tinggi yang menawarkan berbagai macam kemudahan, seperti hanya alih kredit, artinya ijazah sebelum Bapak Ibu itu diakui mungkin banyak, sehingga mudah cepat untuk selesai, karena nilai angka kredit sebelumnya, kok angka kredit, SKS yang Bapak Ibu sudah tempuh di perguruan tinggi sebelumnya banyak diakui, sehingga tinggal beberapa semester mungkin Bapak Ibu sudah bisa menamatkan atau memperoleh gelar yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian mendapatkan keringanan SPP, bahkan mungkin pembebasan SPP, beasiswa, kuliahnya jarak jauh, program ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, memendekkan lama studi, dari SMA ke S1 yang umumnya itu rata-rata 3 tahun atau 4 tahun lebih, mungkin cukup setengah tahun Bapak Ibu tamat SMA bisa dapat gelar S1 ya. Atau kemudahan lain yang sejenis. Nah, yang ketiga, menawarkan berbagai program yang berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi, seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama, kelas akhir pekan, jadi kuliahnya itu hanya Sabtu Minggu, karena kalau hari Senin sampai Jumat masuk kerja, sehingga kuliahnya cuma Sabtu Minggu, dirapel, ya kan? Kelas eksekutif, program dipadatkan atau dimampatkan, ujian persamaan, dan bentuk lain yang sejenis. Ini hendaknya berhati-hati untuk mencegah terjadinya kekecewaan terhadap mutu dan legalitas perguruan tinggi yang tadi menawarkan berbagai kemudahan tadi. Maka diharapkan kita sebagai anggota masyarakat untuk mencari informasi langsung ke Direktorat Pendidikan Tinggi dan atau koordinator Kopertis wilayah setempat tentang status prodi dan lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan berbagai kemudahan tadi. Kedua, bisa juga mencari informasi langsung ke BAN PT tentang peringkat akreditasi prodi lembaga pendidikan tinggi tersebut. Yang ketiga, untuk memudahkan perolehan info tersebut, maka dapat pula Bapak Ibu atau dapat dilakukan dengan membuka website www.letdikti.org dan www.banpt.or.id. Silakan nanti Bapak Ibu, di situ akan Bapak Ibu bisa lihat tentang bagaimana status perguruan tinggi yang Bapak Ibu inginkan untuk dilihat. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, mungkin besok kita diskusikan. Namun sebelumnya ini ada bahan untuk diskusi tentang penilaian angka kredit unsur pendidikan dan penunjang tugas guru. Silakan nanti coba dijawab. Ini yang pertama, Dr. Anda Maria, seorang guru biologi SMP Negeri 1 Kota Makassar, memperoleh ijazah S2 dengan gelar MPD, Program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Kekhususan konservasi lingkungan, itu kekhususannya ya, Universitas Negeri Makassar. Berapa tambahan angka kredit atau ijazah S2 yang dia peroleh tersebut? Apakah diakui atau tidak? Kalau diakui berapa angka kreditnya? Kalau tidak diakui kenapa? Yang nomor 2, Dr. Andes Ferry Tansil, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kota Bukit Tinggi, memperoleh ijazah S2 dengan gelar MPD, Program Studi Manajemen Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Berapa nilai angka kredit ijazah S2 yang dia peroleh tersebut? Nomor 3,
Abdul Haris, guru SD Negeri 1 Bandung Selatan, pangkat pembina golongan 4A. Pada bulan Januari mengajukan penilaian dengan melampirkan antara lain ijazah S2, Magister Pendidikan, Prodi Teknologi Pembelajaran, Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya, dan surat izin belajar dari Bupati. Pertanyaannya, berapa nilai angka kredit yang diperoleh oleh Pak Abdul Haris terkait dengan ijazah S2-nya tersebut? Belum ada pertanyaannya, tadi saya berikan pertanyaan. Pertanyaannya, berapa nilai angka kredit dari perolehan gelar magister atau ijazah S2 yang diperoleh oleh Pak Abdul Haris tersebut. Yang keempat, Ibu Haryati SPD, guru kelas 5 di SD Negeri 8 Jakarta Selatan. Ia menjadi pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta dan anggota KKG atau kelompok kerja guru selama setahun. Ia juga memperoleh ijazah S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Dia mengajukan angka kredit dengan bukti fisik: A. Fotokopi kartu anggota PGRI, surat keterangan dari ketua KKG yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan sebagai anggota aktif. C. Fotokopi ijazah S2 yang telah dilegalisir dan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang. Berapa angka kredit yang diperoleh sebagai pengurus dan anggota organisasi profesi, dan berapa angka kredit pendidikan S2-nya. Nomor 4, Ibu Diah Irianti, SPD, guru SMP Negeri 3 Semarang, mengajar biologi, memperoleh gelar ijazah S2 Ilmu Administrasi, konsentrasi Ilmu Administrasi Pendidikan. Yang bersangkutan tidak mendapatkan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang. Bukti fisik apa saja yang harus dilampirkan? Berapa angka kredit ijazah yang bersangkutan? Dan yang kelima atau yang terakhir, Iis Suwarningsih, guru SMP Negeri 3 Kabupaten Sumedang, pendidikan D3 atau A3, mengajar IPS, geografi, memperoleh gelar S1 Pendidikan Geografi dari STKIP Balai Bandung dengan gelar SPD. Ijazah S1 ditetapkan oleh Ketua STKIP Balai Bandung pada tanggal 12 Oktober 2005. Bukti fisik apa yang harus diperiksa? Berapa angka kredit ijazah Ibu Iis Suwarningsih tersebut? Nah, ini Bapak Ibu ada 5 bahan diskusi. Saya ulangi, silakan kalau nanti mau difoto ya. Yang tadi sudah saya bacakan. Silakan nanti dicoba-coba untuk dijawab. Kemudian mungkin besok mulai jam 8 kita bisa diskusikan soal-soal ini, dan juga Bapak Ibu bisa bertanya tentang apa saja terkait dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan bukti fisiknya terkait dengan unsur pendidikan dan penunjang. Kiranya ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan terkait dengan penilaian jabatan fungsional guru dari unsur pendidikan dan penunjang tugas guru. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada kritik dan saran yang membangun tentu kami harapkan dari semua pihak. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan, baik melalui pertemuan Zoom meeting besok pagi sampai tengah siang ya Bapak Ibu, atau boleh juga melalui media sosial, WhatsApp, atau telepon, dipersilahkan.
Saya akhiri, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.